that somebody will call us and give us any information about anything. Remaja laki-laki yang sedang kalian lihat adalah Joey Martin, berusia 15 tahun. Joey adalah remaja populer di sekolah dan bintang yang sedang naik daun di bidang olahraga. Tapi pada tanggal 25 Maret 1996, segalanya berubah. Hari itu, di kota kecil Kirkhampton, New York, Amerika Serikat, daerah berhutan lebat 2 jam sebelah utara Manhattan. Hari itu hujan deras, seperti biasa bus sekolah berhenti di jalan Samsonville Road. Joey Martin naik bus itu setiap pagi, tapi pagi itu Joey tidak pernah naik bus itu. Joey menghilang begitu saja. Satu-satunya orang yang dapat memberi pencerahan adalah kakak laki-lakinya Bill. Menurut Bill, percakapan terakhir mereka sekitar jam 10.30 malam. Ketika itu Joey menyebutkan pertemuan dengan teman-temannya Daniel dan Alex. Remaja-remaja itu mengatakan mereka ingin menonton komet yang seharusnya menyeberangi langit utara malam itu. Keesokan paginya, Bill menyadari Joey belum tidur di tempat tidurnya. Tetapi Bill mengharapkan bertemu adiknya di bus sekolah bersama teman-temannya yang tidak terpisahkan. Alex adalah orang pertama yang masuk ke dalam bus. Bill segera bertanya pada Alex di mana Joey berada. Alex menjawab, Joey tidak pernah muncul pada malam sebelumnya. Alex dan Daniel telah menunggu Joey selama lebih dari 1 jam, minum beberapa botol miras, melanjutkan menonton komet. Ketika ibu Joey, Kathleen, mengetahui bahwa Joey tidak ada di sekolah, Kathleen mulai menelpon orang tua siswa lain, tetapi tidak seorang pun melihat atau mendengar apapun. Karena takut tentang putranya hilang, Kathleen menelpon polisi negara bagian. Teori awalnya bahwa remaja pria 15 tahun itu melarikan diri. Ketika polisi menanyai orang tua Joey, polisi mengetahui bahwa Joey pernah menyelinap keluar rumah sebelumnya, keluar hingga larut malam atau keluar semalaman. Jadi tidak terlalu meningkatkan tingkat keseriusan pada saat itu, karena Joey pernah melakukannya keluar malam sebelumnya. Detektif kepolisian negara bagian New York yang menangani kasus ini menanyai Bill, abang Joey, karena Bill adalah orang terakhir yang melihat Joey. Bill berbagi rincian percakapan mereka malam itu dan rencana Joey bertemu teman-temannya. Cerita Bill dikonfirmasikan 2 sahabat Joey, Alex Barsky dan Daniel Malik. Remaja-remaja itu sudah dekat sejak taman kanak-kanak, selalu bersama. Usia Daniel dan Joey mungkin sekitar 4 atau 5 tahun sebelum taman kanak-kanak. Joey bertubuh kecil dan Daniel sedikit lebih besar. Dan seringkali Daniel ingin melindungi Joey. Mereka bahkan membangun benteng di hutan, di mana mereka berencana menonton komet. Alex dan Daniel membagikan cerita yang sama. Mereka seharusnya bertemu di sudut jalan Squaby Turnpike, dan Joey tidak pernah muncul sehingga Alex dan Daniel melanjutkan pergi ke clubhouse. Mereka menonton komet sendirian tanpa Joey. Saksi menguatkan cerita kedua anak-anak laki-laki itu. Dia mengatakan melihat Alex dan Daniel pada Senin malam itu, sebelum mereka pergi menuju ke dalam hutan. Detektif memusatkan fokus mereka pada area antara rumah keluarga Martin dan titik pertemuan kedua anak laki-laki itu di jalan Squaby Turnpike, sekitar 800 meter dari jalan raya berhutan. Detektif dengan cermat mencari di setiap jalan. Detektif tahu Joey terlambat bertemu teman-temannya karena ibunya Kathleen lambat pergi tidur dari biasanya. Detektif berspekulasi bahwa Joey mungkin mencoba melakukan untuk mempersingkat waktu. Mungkin Joey menerobos hutan dengan berlari atau bahkan menumpang kendaraan lain.
Sambil menjelajahi area tersebut, polisi menemukan pecahan kaca dari lampu mobil. Karena jalan Samsonville tidak diterangi oleh lampu jalan, tidak menutup kemungkinan bahwa Joey tertabrak mobil, dan sang pengemudi berusaha menutupi kejadian tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan pada kaca mobil tersebut, ditemukan serat rambut pada kaca itu yang segera dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisis. Hasilnya dengan cepat diketahui, rambut itu bukan manusia tapi hewan rakun. Pencarian yang lebih luas melampaui antara area rumah keluarga Martin dan jalan Swaby Turnpike. Keluarga Joey, teman dan bahkan Departemen Pemadam Kebakaran Kota menyisir hutan tapi tidak ada petunjuk. Detektif memutuskan menggali lebih dalam sejarah keluarga Joey. Mereka menemukan bahwa ayah Joey telah meninggal dalam kecelakaan atap 7 tahun yang lalu, dan ibu Joey, Kathleen, telah menikah lagi dengan teman keluarga bernama Lance. Pengenalan Lance ke dalam keluarga mereka merupakan hal menantang bagi anak-anak. Merasa Lance membawa ibu mereka pergi dari anak-anak. Joey yang paling kritis pada Lance. Detektif berpengalaman tahu ada ketegangan antara remaja 15 tahun itu dengan bapak tirinya Lance adalah sesuatu hal yang normal. Tetapi pada malam Joey hilang, Lance tidak ada di rumah. Hal ini menimbulkan kecurigaan, membuat Lance menjadi tersangka utama. Ketika detektif menanyai Lance, kegelisahan dan sifat defensif Lance menimbulkan kecurigaan. Terlebih lagi, alibi Lance lemah. Lance mengaku berada di kota Manhattan untuk bekerja, mulai pergi hari Senin pagi dan kembali pada hari Kamis malam. Namun pada hari Joey hilang, Lance kembali pada hari Selasa sore, bukan pada hari Kamis seperti biasa. Detektif curiga bahwa Lance mungkin telah kembali lebih awal, mungkin pada malam sebelum Joey menghilang. Lance mungkin telah melakukan sesuatu pada Joey, dan kemudian Lance pulang ke rumah pada hari Selasa sore agar tidak ketahuan bahwa Lance ada di kota itu pada malam hari. Kathleen, ibu Joey, tidak percaya suami barunya mungkin terlibat. Lance tidak bisa memberikan apapun untuk mendukung alibinya, hanya kwitansi dari toko Walmart tertanggal hari Selasa pagi jam 9:05 pagi. Perjalanan dari rumah keluarga Martin ke kota Manhattan hanya memakan waktu 2 jam. Secara teoritis, Lance dapat melakukan perjalanan bolak-balik dalam semalam. Lance tidak memiliki alibi kuat, namun muncul bukti baru yang mengubah arah penyelidikan. Diketahui, Lance telah melakukan panggilan telepon dari rumahnya di apartemen New York sekitar waktu Joey menghilang antara jam 10.30 dan jam 11 malam. Ini adalah jangka waktu yang tepat antara percakapan terakhir Joey dengan saudaranya Bill dan rencana pertemuan Joey dengan teman-temannya Alex dan Daniel. Karena Lance berjarak 2 jam jauhnya, adalah tidak mungkin bagi Lance terlibat dalam hilangnya Joey. Ternyata Lance sangat tertekan dalam hilangnya Joey. Dan adanya tuduhan terhadap Lance karena Lance hanya lupa menelpon keluarganya pada malam hilangnya Joey. Setelah mengkonfirmasi alibi Lance, detektif harus memperluas daftar tersangka. Detektif meninjau database orang-orang dengan catatan kriminal yang mungkin menargetkan remaja laki-laki. Detektif menemukan orang yang tinggal dekat dengan masa lalu dipertanyakan, tapi tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan kasus Joey. 11 hari setelah Joey menghilang, Detektif Dian mengunjungi kembali kawasan hutan dekat rumah Joey, fokus pada benteng darurat yang dibangun Joey dan teman-temannya. Di sana dia menemukan beberapa botol miras, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa teman-teman Joey, Alex dan Daniel telah berbohong. Namun keberadaan botol miras menimbulkan kekhawatiran.
Bagaimana bisa anak-anak di bawah umur bisa memiliki miras? Di Amerika Serikat, ada peraturan ketat mengenai miras. Petunjuk baru itu membawa detektif Bian kepada tersangka baru. Detektif mengetahui bahwa Joey dan teman-temannya kadang-kadang mendapatkan miras dari temannya yang berusia 18 tahun bernama Casey. Namun, ketika polisi ingin menanyai Casey, polisi menemukan masalah. Casey yang dikenal karena keterlibatannya dengan zat-zat ilegal dan memiliki catatan kriminal yang panjang juga menghilang. Polisi mengetahui Casey telah mencuri mobil van kargo dan Casey meninggalkan kota tak lama setelah Joey menghilang. Detektif memikirkan dua skenario yang mungkin. Yang pertama, Joey dengan rela melakukan perjalanan dengan Casey, tapi ibu Joey menolak teori itu. Menurut Kathleen, karena Joey meninggalkan jaket favoritnya dengan uang di dalamnya lebih $30, bagi anak 15 tahun itu uang yang banyak. Joey sudah bekerja keras mengumpulkan uang tersebut. Skenario kedua lebih mengganggu bahwa Joey telah diambil di luar keinginannya. Beberapa hari kemudian, pencurian itu terlihat. Seorang saksi melaporkan pada polisi bahwa dia telah melihat mobil pencurian itu sekitar 35 km sebelah utara kota Kirkhampton di Kingston, New York. Orang itu pergi ke pompa bensin dan dia melihat seorang anak laki-laki berambut pirang bersama pengemudi. Penegak hukum segera mengirim patroli polisi ke daerah tersebut. Pada saat polisi tiba, polisi setempat telah menemukan dan menahan Casey. Joey tidak bersama Casey. Casey, laki-laki 18 tahun itu menyangkal Joey pernah ada di dalam mobil van. Detektif memerintahkan analisis forensik dari rambut yang ditemukan di dalam van untuk menemukan apakah rambut itu adalah milik Joey. Sayangnya hasilnya negatif. Detektif mulai menanyai siswa-siswa sekolah lain. Sebagai atlet, Joey telah berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kompetisi sepanjang waktu. Seorang saksi mengajukan pernah mendengar dua remaja di sebuah pesta membual tentang balas dendam kepada Joey Martin karena diduga Joey telah menjual zat ilegal berkualitas buruk kepada mereka. Menurut saksi, remaja-remaja itu telah membawa Joey ke dalam hutan, melepaskan pakaiannya dan mengikatnya ke pohon. Joey telah memohon supaya mereka mengambil uangnya saja, tapi remaja-remaja itu mengatakan itu sudah terlambat. Mereka melukainya di lutut dengan senpi dan meninggalkan Joey di hutan. Petugas sekali lagi menjelajahi kawasan hutan, tapi tidak menemukan tanda-tanda tubuh terikat di pohon. Ternyata berita itu hanya berita bohong. Setelah beberapa bulan, Lance dan Kathleen tahu pasti ada yang mengetahui sesuatu tentang hilangnya Joey. Mereka menjadi berita utama. Dengan foto dan rinciannya ditampilkan dalam kasus orang hilang, kasus ini mulai menjadi perhatian nasional. Penyelidik mulai kewalahan menerima telepon menjadi masalah karena setiap petunjuk harus diselidiki. Pada peringatan hilangnya Joey, keluarganya mengadakan acara agar hilangnya Joey tetap diingat masyarakat. Acara tersebut menarik banyak orang. Sedikitnya 60 hingga 70 teman sekelas Joey semuanya menginginkan kasus Joey terungkap. Curahan simpati membantu meringankan duka keluarga Joey, namun tidak ada petunjuk baru. Hingga pada tanggal 5 Agustus 1997, pagi itu George Ellison berusia 62 tahun meninggalkan rumahnya dan dia berhadapan langsung dengan seorang penjahat bersenjata di dalam mobilnya. Pelaku muda itu melukai dengan senpi 2 kali pria tua itu sebelum mencuri kendaraannya. Dengan tanpa saksi, satu-satunya bukti yang polisi miliki adalah 2 selongsong peluru kaliber 306. 2 hari kemudian, polisi negara bagian New York
melihat mobil curian itu. Tersangka ditangkap dan senjata yang ditemukan pada tersangka cocok dengan kaliber di selongsong peluru. Penembak itu ternyata adalah Daniel Malik, berusia 17 tahun, teman dari Joe Martin yang hilang. Daniel sekali lagi duduk di kursi interogasi. Kali ini untuk kasus George Ellison. Daniel mengaku menembak George. Daniel mengaku membutuhkan mobil George dan tidak bisa menjelaskan mengapa Daniel menembak George. Mengingat tindakan kekerasan Daniel, penyelidik mulai bertanya-tanya mungkinkah Daniel terlibat dalam hilangnya Joey. Penyelidik mempertimbangkan bahwa Daniel adalah kunci untuk menyelesaikan kasus Joey Martin. Namun Daniel bersikeras dengan pernyataan sebelumnya bahwa Joey tidak datang malam itu. Daniel tidak memberikan apapun tentang kasus yang terjadi 15 bulan sebelumnya. Detektif memutuskan tidak ada alasan meragukan Daniel. Situasinya berbeda di kota kecil Kirkhangsen. Gosip menyebar tentang hubungan Daniel dan Joey yang hilang. Meskipun ada spekulasi, Daniel tetap diam. Dan rumor masyarakat mulai memudar. Daniel Malik dinyatakan bersalah atas pembunuhan George Ellison dan dihukum 20 tahun hingga seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. 7 tahun setelah hilangnya Joey, Kathleen, ibu Joey, telah didekati polisi yang menyarankan untuk menyatakan putranya telah meninggal dunia secara sah. Kathleen melihat ini sebagai pengakuan bahwa putranya sudah tiada. Sesuatu yang tidak dapat Kathleen siap untuk menerimanya. Foto Joey telah dibuat secara digital beberapa tahun lebih tua beberapa kali, merefleksikan bagaimana rupa Joey seiring bertambahnya usia. 11 tahun setelah Joey menghilang, pada bulan November tahun 2007, Detektif Peter Rigliano yang baru dipromosikan menerima sekotak kasus dingin, termasuk kasus Joey Martin di tahun 1996. 12 tahun sejak hilangnya Joey, Detektif Rigliano menelusuri kembali rute Joey ke tempat pertemuan di Jalan Squabi Turnpike. Pada malam, Joey menghilang, juga mengunjungi lokasi benteng yang Joey dan teman-temannya bangun. Terkejut, setelah 12 tahun, ternyata benteng itu masih berdiri di sana. Detektif Rigliano memeriksa pernyataan saksi asli dengan harapan menemukan rincian yang terlewatkan. Detektif meninjau pernyataan abang Joey, Bill Martin, serta dari teman-teman Joey, Alex Barsky, dan Daniel Malik. Teman-temannya menyatakan bahwa mereka menunggu di jalan Squabi Turnpike sampai sekitar jam 11 malam, tapi Joey tidak pernah muncul. Semua cerita mereka cocok dengan sempurna. Tapi ketika Detektif Rigliano membaca pernyataan Alex Barsky, ada satu rincian yang menonjol. He said, I went home and I immediately went to bed. And when I was reading that deposition and I saw he put the word immediately, it was somewhat alarming to me because the normal person wouldn't say, I went home and immediately went to bed. It would just be, I went home and went to bed. Ini sama anehnya dengan pernyataan Daniel Malik, di mana Daniel mengatakan, kita semua berjalan. Detektif Rigliano mencatat, bila hanya ada Daniel dan Alex, maka Daniel akan mengatakan, Alex dan saya, atau saya dan Alex, atau hanya kita. Kalimat kita semua sepertinya lebih cocok untuk kelompok orang yang lebih besar. Pada saat itu, detektif tidak yakin apakah ini hanya ketidakkonsistenan dalam pernyataan anak berusia 13 tahun atau apakah ini menunjukkan bukti baru. Karena Daniel Malik sedang menjalani hukuman penjara, Rigliano memutuskan untuk mewawancarai kembali Alex Barsky. Rigliano melacaknya di kota Brooklyn dan membawa Alex ke kantor polisi untuk ditanyai. Pada awal interogasi, detektif meletakkan foto Joey Martin di depan Alex Barsky. Sekitar 15 detik keheningan, Alex akhirnya bertanya, "Mereka akhirnya masih mencarinya, kan?" Rigliano menjawab, "Tidak. Alex, Joey sudah meninggal."
Reaksi Alex pada kata-kata itu, wajah Alex dengan cepat memerah. Tetapi Alex dengan keras kepala tetap pada cerita yang sama yang Alex ceritakan 12 tahun yang lalu. Detektif meminta Alex menjalankan tes kebohongan. Kemudian pemeriksa poligraf memberitahu Rigliano bahwa Alex telah gagal dalam tes poligraf. Rigliano merasakan wajah Alex yang berwarna merah dan gugup. Rigliano menggeser pendekatannya dengan menarik emosi Alex. Rigliano berbicara tentang keluarga Joey. Mereka bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian nasib Joey. Pada akhirnya, Peter Rigliano meletakkan tangannya di bahu Alex dan berkata, "Alex, kamu harus mengungkapkannya. Dia telah terkubur dalam dirimu terlalu lama. Kamu telah melihat dari balik bahumu, menunggu saat ini akan datang." Wawancara berlangsung selama 13 jam. Alex menceritakan apa yang terjadi di hutan terpencil itu. Alex masih berusaha menghindari pengakuan penuh. Rigliano menekankan untuk kejelasan. Alex mengakui bahwa Daniel sudah memukul Joey di kepala dengan pipa dan terus memukulnya lagi dan lagi. Detektif meyakinkan Alex untuk membawanya ke lokasi kejahatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berkendara di sepanjang jalan Samsonville Road, menelusuri rute yang diambil Joey malam itu. Ini mengkonfirmasikan bahwa Joey memang menumpang kendaraan lain di sebagian perjalanannya. Alex menjelaskan, Alex tiba sekitar jam 11 malam sesuai rencana. Joey dalam suasana hati yang baik. Joey tanpa curiga ketika mereka berjalan melewati hutan, tapi Alex dan Daniel sudah merencanakan rencana kejam selama beberapa hari. Ketika remaja laki-laki itu tiba di benteng mereka dan minum beberapa botol miras, suatu saat Daniel meminta Joey memberikannya botol lagi. Ketika Joey berlutut untuk mengambilnya, Daniel memukulnya dengan pipa, menyebabkan Joey kehilangan kesadaran. Daniel terus memukuli Joey beberapa kali. Daniel kemudian memberikan pipa itu pada Alex yang juga ikut memukul. Bersama Alex dan Daniel membungkus tubuh Joey dengan selimut kotor, memasukkannya ke dalam gerobak dorong tua, menguburnya di bawah batu besar, jauh di dalam hutan. Keesokan paginya, Alex dan Daniel naik bus sekolah dan bertemu saudara laki-laki Joey, Bill Martin, berbohong tepat di depan muka Bill. Tentu saja Rigliano ingin mengetahui di mana Joey dikuburkan. Alex berjuang untuk mengidentifikasi lokasi yang tepat sehingga polisi menuju area tersebut. Alex melirik ke kiri dan melihat batu dan berkata, "Saya pikir ini batu besar itu." Di bawah batu itu mereka menemukan selimut tua yang kotor, tapi tidak ada sisa-sisa jasad. Alex kemudian menjelaskan mengapa sisa-sisa jasad itu hilang. 6 tahun sebelumnya, pada tahun 2002, Alex Barsky telah mengunjungi lokasi yang sama, tiba dari kota Brooklyn dengan taksi kuning dengan niat jahat. Alex menggali sisa-sisa jasad Joey dan mengemas tulang-tulang dalam beberapa kantong sampah. Dalam perjalanan pulang ke Brooklyn, Alex mengarahkan supir taksi untuk berhenti di beberapa lokasi. Di setiap pemberhentian, Alex membuang bagian jasad Joey ke beberapa tempat sampah berbeda. Karena percaya Alex sudah menghancurkan semua barang bukti, ketika penyelidik tiba di lokasi, ahli forensik dengan cermat memeriksa daerah tersebut dan berhasil menemukan pecahan gigi dan tulang. Tes DNA mengkonfirmasikan bahwa sisa jasad itu adalah milik Joey Martin. Para penyelidik kemudian mengkonfirmasikan keluarga Martin tentang semua itu. Kathleen benar-benar hancur. Setelah hilangnya Joey, Alex dan Daniel tetap tinggal bersama keluarga mereka dengan berpura-pura melakukan pencarian. Alex menangis dan mengatakan pada Bill Martin, "Saya sangat menyesal." Alex dan Daniel menghadiri semua acara peringatan yang diadakan oleh keluarga Joey untuk menghormatinya. Penegak hukum tidak dapat menuntut Daniel atas tuduhan tersebut. Berdasarkan hukum New York, mereka membutuhkan bukti tambahan untuk menghubungkan Daniel dengan kejahatan tersebut. Kesaksian Alex saja tidak cukup. Detektif Rigliano menunjukkan kecerdikan yang luar biasa.
Dia melacak seorang narapidana yang telah menjadi teman satu sel Daniel di penjara Ulster County Jail. Narapidana ini mengungkapkan bahwa Daniel telah membual tentang kejahatan tersebut dan menjelaskan dengan rinci apa yang telah dilakukannya pada Joey. Narapidana itu setuju untuk bersaksi melawan Daniel Malik di pengadilan. Daniel mendengar di pengadilan bagaimana teman satu selnya digunakan untuk melawannya. Apa motif sebenarnya? Ternyata Daniel dan Alex telah merencanakan balas dendam selama 2 hari karena Joey Martin telah mencuri simpanan zat ilegal Alex. Alex didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 3 hingga 10 tahun penjara. Karena Alex berusia di bawah 16 tahun di saat kejahatan. Daniel juga dinyatakan bersalah dan menerima hukuman maksimal dari 15 tahun hingga seumur hidup yang akan dia jalani setelah menjalani masa hukuman awal. Lance, ayah tiri Joey, bersumpah bahwa dia dan keluarganya akan menghadiri setiap persidangan untuk memastikan Daniel tidak pernah bebas. Pada bulan Maret 1996, sebuah komet langka melintasi langit malam, tapi Joey Martin tidak pernah melihatnya. Sampai di sini kisah nyata yang terjadi 28 tahun lalu itu, dan syukurlah sudah terungkap. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya, dan jangan pernah menggunakan narkoba, miras, dan zat berbahaya apapun, dan selalu dekat dengan keluarga. Bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu, tekan tombol subscribe dan like-nya, tekan juga loncengnya, supaya kalian tahu setiap saya upload video baru.